Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah, kita akan melanjutkan kajian kitab Tafsir Al-Munir. Kita akan sambung pembahasan surah Ali Imran. Kita akan masuk pada ayat yang ke-12 ya. Minggu lalu kita sudah baca ayat yang ke-11, kada bi ali fir'aun. Kemudian kita akan masuk pada ayat yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu an. Jamaah sekalian, ayat yang ke-11 itu sudah kita bahas ya. Siksaan yang Allah timpakan kepada orang-orang yang kufur itu nyata dan dinyatakan juga oleh Allah. Keadaan mereka itu seperti keadaannya pengikut Fir'aun dan orang-orang sebelum mereka. Harta yang banyak, pengikut yang banyak tidak bermanfaat. Kenapa? Karena mereka itu mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan mukjizat yang Allah turunkan kepada para nabinya. Nah, jamaah sekalian, ada sedikit pembahasan yang belum selesai pada ayat 11 itu ya, sedikit tambahan. Kata Syekh Nawawi, wa innama ustu'milal akhdhu fil iqab li'anna man yanzilu bihil iqab yasiru kal ma'suril ma'khudh la yaqdiru 'ala takhallus. Digunakan perkataan atau istilah al-akhzu untuk menunjukkan siksaan ya. Al-akhzu itu artinya kan mengambil, Pak ya. Contohnya ada doa yang kita baca atau yang disebut juga dalam Quran, Rabbana la tu'akhidna ya, in nasina au akhtana ya. Itu perkataan la tu'akhidna dimaknai, ya Allah jangan engkau siksa kami. Dia terambil dari perkataan akhadha, mengambil. Kenapa siksaan disebut ataupun digunakan dengan perkataan akhdhu, diambil, tapi maksudnya adalah disiksa. Li'anna man yanzu bihil iqab, karena orang yang mendapatkan siksa itu yasiru kal ma'suril ma'khudh, dia keadaannya seperti seseorang yang ditangkap, seseorang yang ditangkap, yang ditawan, la yaqdiru 'ala takhallus, yang dia tidak akan mampu keluar, dia tidak akan mampu bisa lepas daripada tangkapan itu. Maknanya orang-orang yang sudah divonis akan mendapatkan siksaan daripada Allah, dia tidak akan pernah bisa lepas daripada siksaan itu, seperti orang yang ditangkap. Makanya digunakan perkataan al-akhdhu ya. Fa akhadhahumullahu, Allah mengazab mereka, ditangkap, diikat, ditahan, dikurung, gak bakal bisa keluar ya. Oh, Masya Allah. Semoga Allah jauhkan kita daripada azab neraka Jahannam. Kemudian sebelum ayat yang ke-12 disebutkan sabab nuzulnya ya. Wa an Sa'id bin Jubair wa Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu anhum, dari Sa'id bin Jubair dan Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum,
anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma ghaza Quraisyan fi Badrin wa raja'a ilal Madinah, tatkala Nabi berperang melawan orang-orang Quraisy pada waktu perang Badar dan Nabi kembali ke Madinah setelah perang itu usai, jama'a Yahudi Bani Qainuqa fi suqi Bani Qainuqa. Nabi mengumpulkan orang-orang Yahudi Bani Qainuqa di pasar Bani Qainuqa. Waqala, dan Nabi bersabda pada ketika itu kepada mereka, ya ma'syarul yahud, wahai orang-orang Yahudi, aslimu, masuk Islamlah kalian, qabla an yusibakum mithla ma asaba Quraisyan yauma Badrin, sebelum kalian mendapatkan seperti apa yang didapati oleh orang-orang Quraisy pada waktu Badar kemarin. Faqad araftum anni nabiyyun mursalun, dan kalian telah mengetahui bahwa saya ini adalah nabi yang diutuskan oleh Allah. Tajiduna dzalika fi kitabikum, kalian menjumpai berita itu di dalam kitab-kitab kalian, dalam kitab kalian. Itu perintah Nabi kepada mereka nih, orang-orang Yahudi Bani Qainuqa. Faqalu, kemudian orang-orang Yahudi Bani Qainuqa ini berkata, ya Muhammad, la taghurrannaka nafsak, jangan engkau menipu dirimu sendiri. In qatalta nafaran min Quraisyin aghmaran la ya'rifunal qital, kalau kamu berperang melawan orang-orang Quraisy, wajar kalau kamu bisa menang, karena mereka itu adalah kaum yang nggak tahu caranya berperang. Songong nih orang. Lau qataltana la'arafta, kalau kamu berperang dengan kami, kata dia nih, kata orang-orang Yahudi Bani Qainuqa, maka kamu akan tahu bagaimana kehebatan kami. Begitu, nantangin Pak. Padahal berita kemenangan yang gilang gemilang yang diperoleh Nabi dan kaum muslimin pada perang Badar itu nyata sekali. 313 orang melawan pasukan musuh sejumlah lebih daripada 1000 atau 1000 orang, 3 kali lipatnya. Secara matematika itu nggak akan pernah bisa menang. Secara matematika di atas kertas susah menang, 1 orang lawan 3, apalagi persenjataannya minim, kudanya itu cuma 1, musuh lengkap, tapi Allah berikan kemenangan yang hebat. Harusnya orang-orang Yahudi Bani Qainuqa itu bisa berpikir, kalau bukan karena bantuan dari Allah nggak mungkin ini bisa menang. Nyata sekali itu. Apalagi pada perang Badar, pimpinan-pimpinan Quraisy itu mati semua, kecuali beberapa orang seperti Abu Sufyan. Umayyah bin Khalaf mati, Abu Jahal mati, Sofwan mati juga. Banyak yang mati itu daripada pembesar-pembesar Quraisy. Maka Nabi ajak baik-baik orang-orang Yahudi ini, aslimu, masuk Islamlah kalian sebelum kalian mendapatkan apa yang didapati oleh orang-orang Quraisy. Ngomong begitu dia. Fa anzalallahu ta'ala qaulahu hadza, kemudian Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya ini. Nah, inilah ayat yang ke-12 turun nih berkaitan dengan hal itu. Kul lilladzina kafaru, katakanlah hai Muhammad kepada orang-orang yang kafir, hum yahud Bani Qainuqa, mereka itu, yaitu maksudnya adalah Yahudi Bani Qainuqa, satughlabuna, mereka akan dikalahkan, atau kamu pasti akan dikalahkan, kamu pasti akan dikalahkan, an qaribin fid dunya, sebentar lagi di dunia ini. Wa qad sadaqallahu ta'ala wa'dahu bi qatli Bani Quraizah, dan benarlah janji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan
diperanginya Bani Quraisyah. Faqad qatala minhumun nabi fi yaumin wahid 600 jama'ahum fi suqi Bani Qainuqa, dan telah membunuh dari mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari saja. Kata Allah kan, satughlabuna, mereka akan kalah, mereka akan tewas. Itu langsung Pak, kontan, nggak jauh-jauh waktunya. Jadi Nabi itu karena atas perintah Allah ini, mereka akhirnya dibunuh tuh orang-orang Yahudi daripada Bani Quraisyah. Dalam satu hari dibunuh sebanyak 600 orang. Dikumpulkan mereka semuanya di pasar Bani Qainuqa. Kemudian wa amara sayyaf bidarbi a'naqihim. Kemudian Nabi memerintahkan kepada algojo-algojonya untuk memenggal leher mereka. Wa amara bihafri hafirah, dan Nabi memerintahkan untuk menggali lubang. Wa ramyahum fiha, dan menyuruh kepada mereka itu untuk mencampakkan orang-orang Yahudi yang sudah dibunuh itu di dalam lubang tersebut. Wa bi ijla'i Bani Nadir. Kemudian Bani Nadir juga diusir dari kota Madinah. Wa fataha Khaybar, dan Nabi juga berhasil mengalahkan Yahudi Khaybar. Wa darbal jizyah ala ahliha, dan Nabi mengenakan jizyah kepada penduduknya. Wabil asri ala ba'dikul, dan Nabi menawan sebahagian daripada Bani Khaybar, Yahudi Khaybar, ya. Nah jamaah sekalian, jadi perintah untuk membunuh orang-orang Yahudi itu bukan saja dari Nabi, bukan semata-mata dari keinginan Nabi. Gara-gara ngomong begitu apa langsung Nabi emosi? Enggak juga. Artinya Nabi akan bertindak atas perintah dari Allah. Mereka nantangin, kalau kamu bisa menang lawan Quraisy itu karena Quraisy bukan lawan yang sepadan buat kamu. Mereka nggak tahu caranya perang. Begitu. Kalau kamu lawan kami, kamu akan tahu bagaimana hebatnya kami. Akhirnya dikalahin beneran tuh. Yahudi yang tinggal di Madinah itu ada beberapa suku. Ada Yahudi Bani Qainuqa, ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraisyah. Jadi mereka ini sekongkol semua nih. Padahal waktu Nabi sampai di Madinah, Nabi sudah mengajak untuk semua elemen masyarakat, baik sukunya itu adalah Yahudi ataupun bukan, ataupun kaum muslimin atau orang Madinah asli, bersatu padu dalam satu kesatuan negara Madinah, ya. Diikat dengan satu perjanjian yang disebut dengan As-Sulhul Madinah atau disebut dengan Piagam Madinah. Itu sudah diatur dalam aturannya. Nggak boleh saling menganiaya, nggak boleh saling menyakiti sesama suku yang ada di Madinah. Orang Islam nggak boleh menyakiti non Muslim, sebegitupun sebaliknya nggak boleh. Itu sudah diatur. Tapi ternyata setiap perjanjian yang sudah disepakati, Yahudilah orang yang pertama kali melanggarnya. Itu dari dulu Pak, dari zaman sebelum Nabi Muhammad, Yahudi itu sudah begitu perangainya, suka mengingkari janji. Akhirnya karena perangai mereka yang tidak patuh terhadap aturan, berkhianat, ikut-ikutan dalam memerangi Nabi, mereka berkolusi dengan orang-orang yang ingin menyerang Nabi Muhammad. Akhirnya mereka pun akhirnya dibunuh dan diusir. Ya, jadi jamaah sekalian, jangan sampai kita ini termakan propaganda dari musuh-musuh Islam bahwa Islam itu adalah agama yang
sadis, agama yang penuh dengan kekerasan. Itu musuh punya propaganda. Padahal kalau kita lihat kronologinya, tidaklah Nabi berperang melainkan adalah sebagai bentuk pertahanan diri, bukan semata-mata untuk menguasai satu wilayah kemudian mengeksploitasi wilayah itu. Nggak ada itu istilah itu. Nah, itu di framing oleh musuh Islam seolah-olah Islam itu adalah agama yang penuh dengan kekerasan, disebarkan dengan pedang. Nah, itu framing itu yang jahat. Dan ternyata banyak orang Islam yang terpengaruh dengan framing itu. Banyak orang-orang Islam yang terpengaruh dengan framing tersebut. Padahal kenyataannya memang Allah sendiri yang menyuruh Nabi Muhammad untuk memerangi mereka. Nih ayatnya buktinya. Qul lil ladzina kafaru satughlabun. Katakan kepada orang-orang kafir, dalam hal ini adalah Bani Qainuqa, mereka akan dikalahkan, kalian semua akan dikalahkan. Kalau kalah kan berarti kan ada peperangan yang terjadi, ada pertempuran ataupun ada satu perlawanan, ya kan? Jadi itu merupakan perintah. Makanya ketika ada satu satu hasil pemikiran yang menganggap bahwa Islam yang ada di tanah air kita, di Nusantara ini adalah Islam yang terbaik, dengan alasan Islam di Indonesia ini disebarkan bukan dengan peperangan, tidak seperti Islam yang ada di Arab. Kan sebelum ini kan kita dengar tuh, ya kan, dogma-dogma seperti itu, doktrin seperti itu. Islam yang terbaik adalah Islam yang ada di Nusantara ini. Ngomongnya di depan Grand Azhar, Grand Sheikh Al-Azhar. Yang Grand Sheikh ini orang Arab. Langsung diskakmak sama Grand Sheikh. Kalau bukan karena orang Arab, kalian masih menyembah patung-patung, kalian masih menyembah pohon-pohon. Kalau bukan karena orang Arab yang bawa Islam kemari, kalian belum memeluk agama Islam. Digituin. Jadi nggak adil ya menilai satu keadaan dan disamakan dengan keadaan negara yang lain, karena sosiokulturalnya berbeda, Pak. Waktu Nabi di Madinah, keadaannya memang menuntut keadaan seperti itu. Bagaimana kita bisa hidup dengan suku kaum, suku bangsa yang nyebelin, Pak? Bayangin, kita bisa nggak tinggal satu kampung, satu wilayah dengan orang yang nyebelin kita? Diatur nggak mau diatur, malah dia bersekongkol dengan musuh untuk memerangi kita. Apa kita mau diam aja kayak begitu? Nah, Allah menceritakan hal itu di dalam Quran, bahwa ada kalangan-kalangan daripada makhluk-makhluknya Allah dari bangsa ini, bangsa Yahudi, yang perangainya itu harus kalian musuhi dia, harus kalian jauhi dia. Kenapa? Perangainya itu nggak berubah dari sejak zaman dulu. Makanya kisah tentang orang-orang Yahudi itu diabadikan dalam Quran, yang kalau sudah masuk dalam Quran berarti dia akan everlasting, dia akan terus menerus terjadi, terus begitu. Karena memang nggak akan pernah berubah orang-orang yang seperti itu. Ya, walaupun ada juga di antara kalangan mereka yang akhirnya mengakui kebenaran Islam, tapi pada umumnya, secara umumnya perangai mereka seperti itu. Coba lihat baru-baru ini, gencatan senjata tanggal 24 Januari jam 8.30. Sebelum jam 8.30 dibombardir dulu, Pak, Gazanya. Kan kurang ajar. Akhirnya ala kulli hal Israel kalah pada perang Taufan Aqsa ini, yang dimulai dari 7 Oktober 2023. Kalah mereka. Kenapa? Bayangin aja, setelah gencatan senjata itu keluar pasukan yang begitu banyak, itu dari mana nongolnya?
Waktu perang nggak kelihatan, giliran udah gencatan senjata pada nongol banyak banget dengan senjatanya. Ya Allah, itu dari mana? Akhirnya tujuan mereka nggak tercapai pada perang itu. Duit udah banyak habis, ya, habis-habisan dah udah pokoknya. Tapi orang-orang Gaza masih tetap gigih, nggak ada yang patah semangat tuh. Nah jamaah sekalian tuh, jadi apa yang terjadi zaman Nabi dengan yang sekarang itu sama tuh perangainya tuh, ya. Nah kemudian jamaah sekalian, itu yang diceritakan Allah kepada kita tentang sikap yang diambil oleh Nabi terhadap orang-orang Bani Yahudi, Bani Qainuqa. Nah selain mereka akan dikalahkan di dunia ini nih, jadi yakin Pak ya, yakin dengan ayat ini, innalladzina kafaru satughlabun. Ini kan ayatnya walaupun sebabnya khusus kepada Yahudi Bani Qainuqa, tapi lafaznya umum. Orang-orang yang kafir satughlabun, mereka akan kalah, kalian akan kalah. Itu artinya menjadi janji Allah, Islam akan senantiasa menang. Cuman sabar aja ya, satu saat Islam memang akan mendapatkan kemenangan begitu. Sekarang pun kita sudah nampak juga kan bahwa pada perang Tufan Aqsa itu pemenangnya, nah, kalau kita mulai pemenang, lihat isi daripada perjanjiannya menguntungkan siapa. Nah kalau isinya menguntungkan pihak Israel, berarti Israel yang menang. Kalau menguntungkan pihak ya Palestina, Palestina yang menang. Isinya ternyata lebih menguntungkan orang-orang Palestina, orang-orang Gaza. Pemenangnya adalah kaum muslimin tuh, masya Allah ya. Jadi jamaah sekalian kita teruskan, selain mereka akan dikalahkan oleh Allah orang-orang kafir apalagi watuh syaruna, mereka akan digiring, dikumpulin fil akhirah, nanti pada hari akhirat. Kemana? Ila jahannam, akan digiring menuju ke neraka jahannam. Dallatil ayatu ala husulil ba'thi fi yaumil qiyamati wan nashri wal hashri wa ala anna maradil kafirin an-nar wa ala anna maradil kafirin an-nar. Ayat ini menunjukkan atas berhasilnya ataupun terjadinya, berlakunya yang namanya kebangkitan pada hari kiamat. Akan ada kebangkitan. Dari ayat ini kita tahu watuh syarun, mereka akan digiring. Kalau digiring kan berarti akan dibangkitkan dulu, ya kan? Dulunya mati, kemudian digiring. Kan kalau mau digiring dihidupin dulu. Nah itu maksudnya, itu menunjukkan adanya ataupun nyatanya yang disebut dengan al-ba'ats apa? Kebangkitan pada hari kiamat. Wan nashri wal hashri, kemudian akan dikumpulkan mereka itu, dihimpunkan, dan tempat kembalinya orang-orang yang kafir itu adalah neraka jahannam. Nauzubillah min dzalik. Orang-orang yang kafir tempat kembalinya adalah, tempat tinggalnya adalah neraka jahannam. Wa bi'sal mihad, dan neraka itu adalah seburuk-buruknya mihad. Mihad adalah al-firash jahannam, kasurnya neraka. Kasurnya mihad itu artinya kasur daripada neraka. Kalau di terjemahan bapak-bapak mungkin terjemahannya adalah tempat tinggal ya. Mihad daripada mahdun. Kan ada satu ungkapan tuh, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan ya sampai kepada liang lahat. Mahdi itu sama nih, mihad sama. Jadi tempat tidurnya orang-orang kafir itu adalah api neraka jahannam.
Naudzubillah min dzalik. Enak apa enggak itu? Tidur di atas api. Tidur di atas api. Ya Allah. Kemudian nah ini masalah qiraat saja. Wa qara'a Hamzah wal Kisai bil ghaibah fil fi'laini. Imam Hamzah dan Al-Kisai membaca ayat ini dengan dhamir ghaibah dalam dua fi'il. Ay balaghahum annahum sayughlabuna wa yuhsyarun. Dalam qiraat yang lain bukan dibaca satu ghlabun tapi sayughlabuna dan wa yuhsyaruna. Nah, itu dalam qiraat yang lain. Wal baquna bil khitab ay kullahum fi khitabika iyyahum satughlabuna wa tuhsyaruna. Dan sebahagian yang lain ataupun sisanya lagi mereka menggunakan dhamir khitabnya. Jadi katakan kepada mereka dalam khitabmu kepada mereka satughlabuna wa tuhsyaruna. Jadi jamaah ini masalah qiraat saja. Qiraat kita Hafiz an Asim itu bacanya satughlabuna wa tuhsyaruna. Hadirin jamaah sekalian, saya ingin ulas sedikit. Jadi masalah bahwa Islam itu adalah agama yang dimenangkan Allah itu sesuatu yang pasti. Jadi kita ini sebagai orang Islam jangan pernah minder, merasa lemah. Kalau kata orang sekarang merasa insecure gitu ya. Kita merasa nggak yakin bahwa kita ini bisa menang. Jangan pernah merasa seperti itu. Walaupun kenyataannya sekarang ini umat Islam masih belum bisa menguasai, ya, umat Islam belum bisa menguasai secara umum ya. Di negara-negara Islam yang mayoritasnya Islam, Islam itu belum lagi menjadi pemain utama. Negara-negara Arab yang mayoritas adalah Muslim, mereka belum lagi bisa diandalkan menjadi pihak yang menguntungkan kepada Islam. Belum seperti itu. Baru-baru ini Amerika dilanda kebakaran hebat. Berapa triliun dolar tuh habis rumahnya. Minta pinjaman, minta duit ame siapa? Ame Saudi. Muhammad bin Salman minta duit untuk apa? Untuk membangun kembali kota yang hancur. Dikasih. Coba duitnya buat apa? Bangun apa? Kan saudaranya yang Muslim juga lagi hancur-hancuran tuh, dibantai sama Israel. Hancur tuh Gaza. Kalau dia punya apa? Punya pride, punya kebanggaan, ya, nggak mau diatur sama negara lain gitu ya. Kita punya saudara yang lagi sakit, masa yang saudara sendiri yang seagama yang sakit yang dibantu yang bukan saudaranya, yang secara sama dengan keimanannya. Tapi ternyata nggak seperti itu juga kan, ya. Coba duit sebanyak itu dialihkan kemana? Ke Gaza. Sebentaran tuh bangun lagi tuh Gaza. Normal lagi keadaannya tuh. Tapi karena pemimpin-pemimpin umat Islam itu lemah, ya. Kenapa bisa lemah? Karena mereka dijangkiti oleh penyakit yang disebut dengan penyakit wahan. Kata Nabi, kalian itu banyak tapi seperti buih di lautan, nggak ada kekuatannya, gampang didikte, gampang diatur, gampang dikuasai, gampang dikontrol. Kenapa bisa begitu? Karena dihinggapi penyakit yang namanya al-wahan. Apa itu ya Rasulullah? Al-wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia dan takut mati. Tuh jamaah sekalian. Jadi nggak bisa diharapkan sekarang ini pemimpin-pemimpin Islam yang berkuasa di dunia ini belum bisa diharapkan. Tapi ingatlah, janji Allah itu pasti. Satu gelabun, orang-orang kafir pasti akan kalah. Zaman Nabi dikalahkan Bani Qainuqa.
Nanti satu saat akan dikalahkan juga orang-orang non muslim yang memerangi Islam, ya, yang memerangi Islam. Ada satu ayat lagi, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, illa tansuruh faqad nasarahullah. Kalau kamu tidak mau membelanya, yakni kamu tidak mau membela Nabi Muhammad, faqad nasarahullah, Allah sudah membelanya. Ini artinya agama ini adalah agama yang pasti dibela oleh Allah. Kalau kita tidak mau membela agama ini, nggak apa-apa, silakan, itu pilihan. Tapi kita tidak akan punya saham dalam kejayaan agama ini yang sudah dijamin kejayaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa tansuruh faqad nasarahullah. Nah, jamaah sekalian, jadi kalau kita ini punya harta, bantu agama dengan harta. Kita punya kemampuan, daya fikir, tenaga dan sebagainya, bantu untuk perjuangan agama. Maka apa yang kita berikan untuk agama ini itu akan menguntungkan kita. Ya, kita berperan dalam kejayaan agama yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat Yahudi tadi saya sebut, diantaranya suka mengingkari janji, seperti yang sudah kita sebutkan tadi faktanya. Tapi walaupun sudah begitu, tapi kok kita masih mau buat perjanjian? Ya, memang pilihan yang sekarang yang sesuai adalah nggak ada yang lain, ya. Daripada terus menerus dalam peperangan, pilihan yang sementara ini baik adalah apa? Perjanjian damai dulu. Kenapa? Ketika sudah ada perjanjian damai, warga muslim yang sedang kelaparan, Pak, sekarang ini diancam kelaparan, akhirnya mereka bisa terbantu, bantuan bisa masuk nanti. Yang penting itu dulu. Masalah nanti mereka khianat lagi, itu lain cerita. Yang penting sekarang selamatin dulu nih saudara-saudara kita yang lagi kelaparan. Masya Allah, kesian kalau kita dengar ceritanya, ya Allah, susah, bantuan susah masuk sebelum ini, sekarang sudah alhamdulillah. Nah, apalagi sifat yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi yang harusnya kita juga menghindarinya. Orang Yahudi ini serakah, Pak. Orang Yahudi ini serakah, mau menang sendiri, rakus ya. Itu menjadi karakter. Ya, dalam Quran itu kan ada diantaranya di mana orang-orang Yahudi itu diubah oleh Allah menjadi apa? Menjadi kera dan menjadi babi. Dua kali itu diubah. Pernah jadi kera dan pernah diubah jadi babi. Kenapa? Karena mereka ini serakah. Disuruh jangan ibadah pada hari Sabtu. Jangan beribadah pada hari Sabtu. Diakal-akalin. Ya, diakal-akalin. Allah uji tuh pada hari Sabtu ikannya banyak. Ketika lihat ikan banyak, mereka akal-akalin. Kita nggak usah ngambil ikannya sekarang, kita bikin aja tambak gitu ya. Jadi dari laut kita arahin ke dalam, biar ikannya pada masuk ke situ. Kita ngambilnya besok. Tapi digali paritnya itu ataupun tambaknya ke arah tambak itu hari Sabtunya. Kan ngakalin tuh namanya. Akhirnya diubah mereka jadi monyet. Kunu qiradatan khasiin. Itu karakternya. Orang-orang Yahudi itu serakah, rakus, mau menang sendiri. Tuh. Ya, itu karakter mereka. Di Madinah, pasar-pasar yang dikuasai, yang ada di situ adalah pasar-pasar yang dioperasikan oleh orang-orang Yahudi sebelum Nabi bikin pasar. Ya, jadi pasar-pasar di Madinah itu rata-rata Yahudi semua yang nguasain. Nah, kemudian jamaah sekalian, ketika umat Islam itu bertransaksi di pasar, itu dirugikan sekali. Dirugikan, timbangannya dirugikan. Kemudian harganya dimahalin begitu.
Bahkan juga ada praktek-praktek riba dalam transaksi jual beli. Akhirnya ngadu kepada Nabi, ya Rasulullah, kita nggak bisa bertransaksi seperti ini, kita dirugikan. Akhirnya Nabi bilang, bikin pasar baru. Bikin pasar bukan yang di sono, no. Pasar baru yang di bikin pasar baru artinya bikin pasar lagi gitu. Yang jualan umat Islam, yang ngontrol umat Islam. Nah, akhirnya maju tuh, banyak orang yang belanja, maju. Pasar orang Yahudi sepi akhirnya. Nah gitu, itu karakter mereka. Yang kedua diantaranya, orang Yahudi punya karakter pendendam, dengki dan pendendam. Mereka itu tahu Nabi Muhammad akan diutus, dan mereka tahu bahwa Nabi akhir zaman itu adalah Nabi Muhammad. Mereka tahu. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui Nabi Muhammad itu sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Tanda-tanda kenabian sangat jelas pada diri Nabi Muhammad. Tapi mereka nggak mau iman. Kenapa? Karena Nabi bukan dari bangsa mereka, dari bangsa Yahudi, tapi Nabi dari bangsa Arab. Mereka nggak mau tuh, karena apa? Dengki, ya, dengki. Nah, itu diantaranya. Kemudian yang keempat, orang Yahudi itu merasa lebih baik daripada bangsa lain. Ya, orang kalau merasa lebih baik daripada orang lain, itu artinya sifat Yahudi ada pada dia tuh. Mereka itu menganggap kami ini bangsa terbaik yang Allah keluarkan, pinter-pinter, ya. Apalagi dapat karunia banyak dari Allah. Itu cuman mereka tuh yang memang yang diceritakan dalam Quran. Dapat makan dari sorga, siapa yang dikasih? Yahudi. Itu dianggap sebagai satu kelebihan yang Allah kasih sama mereka. Akhirnya jadi, kalau kata orang sekarang, kata orang Betawi, apa namanya, mangkak jadinya. Jadi dia karena merasa dikabulkan keinginannya, jadi sombong gitu ya, merasa lebih baik. Itu Pak kira-kira ya. Baik ya Mas sekalian, sampai di sini dulu ta'lim kita. Insyaallah kita akan sambung minggu depan. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا اللهم إنا نسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها بنيها افتح علينا وعلى أولادنا وتلاميذنا فتوها العارفين فقهنا وإياهم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين اللهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.